Bab 126. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Para keluarga Salvatore tersenyum bahagia, mereka merasa gemas dengan tingkah Kai. Setelah sesi perkenalan Zain selesai, para tamu undangan dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang ada. Dengan cepat, Kai berlari turun dari panggung dan mendekati meja dessert. Para tamu yang melihat kehadiran Kai dengan gemas mencubit pipinya. Kai tak memperdulikannya, anak itu sibuk melahap apa saja yang ada. Gemasnya. Mau pulang sama Aunty gak? Di rumah Aunty banyak makanan loh. Kamu senang makan ya? Kebetulan Aunty punya supermarket, kamu bisa ambil jajanan sepuasnya. Zain dan Sea tertawa melihat para wanita tengah mengerubungi Kai yang sedang asik melahap cemilannya. Mereka tak menyangka, jika para wanita itu tertarik dengan anak sekecil Kai. Memang, Kai sangat menggemaskan. Apalagi pipi bulat dan mata jernihnya. Siapapun, pasti akan merasa gemas. Zain. Ada Lita Noh. Seru Ricky seraya menunjuk ke arah seseorang yang berjalan mendekati mereka. Zain tersenyum menyapa Lita, ia merasa biasa saja. Tapi tidak dengan Lita, ia tersenyum canggung pada Zain dan Sea. Tatapannya pun beralih menatap Ricky dan juga Jenna yang berdiri di hadapannya. Selamat atas pertunangan kalian, ujar Lita dengan tersenyum tipis. Makasih ya Lit, walau kita kenal karena Zain. Tapi, kita tetap teman kan? Seru Ricky dengan tersenyum lebar. Jenna kenalin ini Lita, temanku dan Zain. Dulu saat nenek sakit kita sering bertiga jaga nenek di rumah, jadi ya bisa dibilang lumayan akrab dulu. Terang Ricky. Ricky melirik ke arah Zain yang tampaknya tak memperdulikan keberadaan Lita. Malah, pria itu terlihat mesra dengan sang istri dan bercanda ria. Tatapan Ricky pun beralih menatap Lita yang kini menatap Zain dengan tatapan lekat. Lit, kapan nih nyusul? Kuliah lo masih berapa semester lagi sih? Ujar Ricky memecah lamunan Lita. Masih lama, belum mikirin nikah. Nanti dululah, tunggu lukanya sembuh. Ujar Lita dengan tersenyum penuh arti. Zain hanya menatap Lita dengan senyum tipis. Fokus aja dulu ya Lita sama apa yang dilakuin sekarang. Biar gak kayak si Ricky, tunangan tapi nikahnya masih 4 tahun lagi. Enggak iya. Pekik Ricky tak terima. Lita tersenyum hambar, iya bang, selamat juga atas pernikahan dan kelahiran anak kalian. Lirihnya. Zain mengangguk, ia meraih pinggang istrinya dan membawanya mendekat pada tubuhnya. Terima kasih, semoga kamu juga cepat menemukan jodoh ya. Lita mengangguk, ia pun berbalik dan beranjak pergi. Saat turun dari panggung, Lita menghela nafas pelan. Ia menoleh dan menatap Zain dengan tatapan sendu. Pria itu terlihat begitu bahagia dengan istrinya. Bahkan, saat ini Zain menggendong baby Zidan yang menangis kencang selepas bangun tidur. Lita pikir, Zain belum serius memiliki pasangan. Sekalinya tahu, pria itu justru sudah memiliki anak. Lita kembali menghadap depan, ia mengusap air matanya yang sempat luruh. Mencintai dalam diam itu memang menyakitkan, tapi jauh lebih sakit melihat dia bahagia bersama yang lain. Melihat kepergian Lita, Ricky segera menyenggol lengan Zain. Ia melirik Sea yang sedang fokus mengobrol dengan Jenna. Peka Ricky ingin berbicara padanya,
Zain sedikit mendekatkan telinganya karena tangisan Zidan yang lumayan mengganggu. "Zai, Lita kayaknya suka sama lo deh," bisik Ricky. "Ngaco. Jangan aneh-aneh deh, gue udah riweh sama nih bayi. Jangan cari masalah," desis Zain. "Serius. Gue perhatiin ya, dari dulu kalau lihat lo tuh tatapannya penuh cinta banget. Lekat banget deh pokoknya, kayak lem seribuan di warung. Intinya, fix dia suka sama lo." Yakin Ricky? "Apaan sih, gue udah menganggap dia adek. Begitupun sebaliknya, mata lo nih emang rada-rada masalah Ki. Periksa Gi, siapa tahu minus lo nambah," desis Zain. "Enak aja. Gue gak minus ya. Gue pakai kacamata buat fashion aja. Kalau pakai kacamata, kelihatan kayak anak page 4 bed." "Iya enggak?" ujar Ricky seraya menyisir rambutnya. "Ya juga sih, muka lo aneh kalau gak pakai kacamata. Kayak orang M4 gitu. Sembarangan," seri Ricky dengan kesal. Dedi, Kai mau konsel. Kai mau konsel," teriak Kia seraya mendekati sang Dedi. Zain menghela nafas pelan, ia mengajak putranya naik ke atas panggung kembali. Ricky menggelengkan kepalanya, ia beralih menatap Jenna yang sibuk mengobrol dengan Sea seraya asik memakan dessert yang tersedia. Sesampainya di atas panggung, Kai justru memeluk kaki Zain dan menyembunyikan wajahnya. Melihat itu, Zain terlihat bingung. "Ayo," katanya mau konser. Ajak Zain. "Nda jadi Dedi, banyak olaang." Kai malu, "Nanti aja tunggu kakek buyut usil olang-olangnya." Heh. Sementara itu, Lita keluar dari kediaman Salvatore. Kediaman keluarga pria yang dicintainya. Lita baru tahu, jika Zain adalah putra keturunan Salvatore. Pantas saja, selama ini Lita tak pernah melihat orang tua Zain. Entah bagaimana ceritanya, yang jelas Lita lebih fokus pada hatinya yang sakit. Tadinya gadis itu akan memberhentikan taksi, tetapi tak ada satu mobil pun yang lewat. Ia pun memilih jalan kaki entah sampai mana, sepanjang jalan ia hanya menatap jalan dengan tatapan kosong. Entah mengapa, ia sampai tak berpikiran memesan taksi online. Tak lama, bunyi suara klakson mobil membuatnya tersadar dari lamunannya. "Hei gadis bar! Bar!" teriak seorang pria dari dalam mobilnya. Lita menghentikan langkahnya, ia menatap pria itu dengan tatapan heran. "Ngapain lagi nih om stres?" gumam Lita saat melihat keberadaan Richard. Richard keluar dari dalam mobilnya, pria itu mendekati Lita dan menatap wajah gadis itu yang terlihat sedih. Tatapan matanya mengarah pada kediaman Salvatore yang memang sedang melangsungkan acara. Richard tahu jika Jenna, putri Lionel sedang bertunangan. Namun, karena keluarganya dan keluarga Salvatore saling bermusuhan membuatnya tak hadir di acara itu. Lebih tepatnya, tidak diundang. "Doh, kamu lagi datang ke pertunangan mantan ya? Hahaha. Apaan sih?" "Bukan," desis Lita dengan kesal. "Udahlah, ngaku aja. Muka sedih kamu ini kelihatan banget kalau abis ditinggal nikah mantan." Tuduhan Richard membuat Lita menutup wajahnya dan menangis kencang. Pria itu pun kelabakan, ia menatap ke sekitar karena khawatir dituduh yang macam-macam. Karena panik, Richard membuka pintu mobilnya dan menarik Lita masuk ke dalam. Untungnya Lita menurut,
Richard pun berlari cepat ke pintu kemudi dan masuk ke dalam mobilnya. Pria itu menatap Lita yang menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba ia merasa tak enak hati karena sudah membuat gadis itu menangis. Richard pun meraih tisu di mobilnya dan menyerahkannya pada Lita. "Maaf ya, aku gak bermaksud ledekin kamu. Tapi, beneran tunangan si Jenna itu mantan kamu?" tanya Richard dengan hati-hati. Lita menghapus air matanya serta membersihkan cairan hidungnya. Gadis itu menatap Richard dengan mata yang bengkak. "Bukan tunangan si cewek, tapi kakaknya si cewek. Dari dulu suka sama dia, tapi malah nikah sama orang lain Hicks. Yang dinikahin malah janda anak 2. Sekarang janda terdepan ya. Malah sekarang udah punya 3 anak Hicks. Aku kurang apa? Masa harus jadi janda dulu baru dilirik Hicks?" isak Lita. Richard membulatkan mulutnya. Pria itu belum ngeh dengan apa yang Lita ceritakan. "Aku juga sama kok, suka sama janda dianya suka berondong. Kamu bisa jadi janda, lah aku. Mau balik ke berondong ting-ting lagi gimana? Aku udah duda." Gumam Richard menceritakan nasibnya yang sama persis seperti Lita. "Kan Hicks dapatnya ya jelas wanita karir, walaupun udah punya anak 2. Tapi emang, perempuannya cantik sih, gak heran Hicks," isak kembali Lita. Richard terdiam. Pria itu mulai mencerna apa yang Lita bicarakan. "Sebentar, kakaknya si cewek berarti Zain dong?" pekik Richard dengan mata membulat sempurna. Lita menghentikan tangisnya. "Kok tahu? Kenal?" heran Lita. Richard memasang raut wajah yang sedih. "Janda incaran aku itu istrinya Hicks." "Hahaha." Lita tertawa keras, membuat Richard memasang raut wajah kesal. Ternyata lebih ngenes situ. Kalah sama berondong labil, hahaha. Richard terdiam. Ia menatap lekat Lita yang tertawa lepas seolah tak ada beban. Kala gadis itu tertawa, mengapa Richard merasa jika gadis itu terlihat cantik? Blues. Richard memegangi pipinya. Ia menatap Lita dengan tatapan tak percaya. "Apa? Gadis itu baru menamparnya. Kenapa natapnya gitu hah? Mau macam-macam ya?" pekik Lita dengan tatapan tajam. Ia merasa tak nyaman dengan tatapan Richard. "Dih, apaan? Tepos gitu apanya yang niat dimacem-macemin?" desis Richard yang mana membuat Lita membulatkan matanya. Bab 127. Malam hari, acara telah selesai. Dekor acara pun kini tengah dibereskan, sementara para keluarga kumpul di ruang keluarga. Termasuk Radit dan juga Nayaka. Malam ini keduanya diminta untuk menginap sebelum besok kembali ke kampung. Ricky menyetujuinya. Pria itu juga ikut menginap di kediaman Salvatore. "Terima kasih, Anda dan keluarga berbaik hati menerima putra saya yang bukan apa-apa ini," ujar Radit pada Lionel. "Jangan berkata seperti itu, saya juga sebagai ayah Jenna tak memberikan putri saya dengan semudah pada putra Anda," ujar Lionel dengan tatapan serius, yang mana membuat semua orang beralih menatap pria itu. "Maksud Om?" tanya Ricky dengan raut wajahnya yang pias. Lionel mengambil sebuah map dari belakang tubuhnya, lalu pria itu memberikannya pada Ricky. Dengan bingung, Ricky meraih map itu dan membukanya. Matanya membolas sempurna. Ia mengangkat pandangannya dan menatap Lionel yang juga tengah menatapnya. "Kamu dan Jenna akan menikah setelah putri saya lulus dari kuliahnya. Selama menunggu,
Kamu harus mengembangkan kafe terbesar milik keluarga Salvatore. Itu tantangan bagimu, ujar Lionel. Ya Om, saya emang kerja di kafe tapi sebagai waiters bukan manajer. Kalau gini saya gak bisa, dan kamu tidak bisa menjadi waiters untuk selamanya Ricky. Untuk itu saya memberikanmu peluang dan pengalaman. Gunakan peluang ini sebaik-baiknya. Jika kafe ini maju pesat, kamu bisa membuka cabang yang baru. Lagi, nama kafe ini adalah nama tunanganmu sendiri. Kau pasti bisa memajukannya, Om percaya padamu. Ujar Lionel dengan tatapan serius. Kalau kafenya hancur gimana Om? Tanya Ricky dengan takut. Memangnya kamu pikir Om gak berpikir jauh? Tentu saja kamu akan didampingi oleh orang kepercayaan Om yang akan mengajarkanmu tentang kafe itu. Desis Lionel dengan tatapan kesal. Ricky tertawa kecil, ya udah kalau gitu Om, terima kasih banyak. Aku akan jaga kepercayaan papa mertua dengan sangat baik. Calon. Sentak Lionel yang mana membuat semua orang tertawa. Tatapan Lionel beralih menatap Nayaka yang turut bahagia atas kebahagiaan kakaknya. Untuk Nayaka, Om ingin menyekolahkanmu di kota. Agar mempermudahkanmu masuk ke universitas terbaik, bagaimana? Perkataan Lionel membuat Nayaka terkejut, ia beralih menatap sang ayah yang sama-sama terkejutnya. Tidak perlu, kalian sudah banyak berbuat baik pada kami. Tolak Radit dengan sungkan. Benar Om, aku masih sanggup membiayai sekolah Nayaka hingga dia jadi sarjana nanti. Sahut Ricky. Cita-cita Nayaka jadi dokter kan? Harus mendapat pendidikan terbaik, kalau bisa jangan hanya jadi dokter umum. Sekalian lanjut ke dokter spesialis, Nayaka mau. Kali ini Vanya yang berbicara. Setelah mengobrol dengan Nayaka selama ini, anak itu terlihat begitu antusias menceritakan alasan mengapa ia ingin menjadi seorang dokter. Sangat mulia alasannya, dan Vanya hanya ingin mendukungnya saja. Ayah, bagaimana? Tanya Nayaka dengan tatapan bertanya. Tapi dari sorot matanya, Radit terlihat keberatan. Ayah sendirian gitu di kampung. Udah gak usah, gak enak sama keluarga calon kakak iparmu. Bisik Radit. Kalian bisa menempati rumah kami di kota, kebetulan kosong. Sayangkan kalau tidak dihuni. Sahut Vanya setelah mendengar bisikan mereka berdua. Tidak perlu kami. Jangan menolak Om, semua ini demi kebaikan bersama. Nayaka juga pasti ingin menggapai cita-citanya, Ricky pasti juga ingin dekat dengan keluarganya. Seru Zain yang turut masuk ke dalam pembicaraan. Radit menghela nafas pelan, ia menatap Nayaka dan menganggukkan kepalanya pelan. Hal itu membuat Nayaka tersenyum senang. Mungkin sekolah di kota lebih memudahkannya dalam mencapai impiannya. Sekali lagi, terima kasih. Saya tidak tahu lagi harus berkata apa, keluarga kalian benar-benar sangat baik. Ujar Radit dengan tersenyum tipis. Sementara itu di kamar, Kai tengah bermain dengan mainannya yang baru saja dia dapatkan dari kakek buyutnya. Pria kecil itu tengah serius menyusun kerangka legonya yang hampir jadi. Namun, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dek Kai, Sus pada dipanggil sama Tuan Besar. Tolong titip adeknya sebentar boleh ya? Hanya sebentar, Sus mau titip ke Momi gak enak lagi pada ngobrol serius. Janji sebentar, gak sampai 5 menit. Ujar Sis Ajeng dengan tatapan khawatir. Dirinya kaget saat Tuan Roderick memintanya dan kedua suster lainnya ke ruangannya.
Mungkin, pria baya itu akan mengatakan hal penting mengenai pekerjaannya. Lah, tapi, ya udah. Talu sini aja. Pinta Kaidan segera membereskan mainannya yang hampir jadi agar ketiga bayi itu tak mengganggu mainan miliknya. Sus Ajeng tersenyum, ia langsung menurunkan ketiga bayi dari strollernya dan menaruhnya di atas karpet bulu yang Kai duduki. Tak hanya itu, ketiganya diberikan mainan mereka agar tak mengganggu Kai. Ya udah, Sus tinggal dulu. Pamit Sus Ajeng. Kai mengangguk, ia kembali menatap ketiga adiknya setelah Sus Ajeng menutup pintu agar ketiga bayi itu tidak merangkak keluar. Kai mengambil mainannya dan membawanya ke atas ranjang, ia membiarkan ketiga bayi itu bermain di bawah. Belondong-belondong tua, keluar kali mangsa. Hi, pintalna Kai ini. Nanti besal, Kai mau jadi presiden. Kalau bosan jadi presiden, Kai mau jadi pengangguran premium kayak Dedi katanya. Gumam Kai sambil menyusun kembali Lego miliknya. Eki. Hoaya. Kai menghentikan kegiatannya, anak itu mengerutkan keningnya dalam saat mendengar teriakan ketiga adiknya. Ia pun merangkak sampai ke ujung ranjang untuk melihat apa yang ketiga adiknya itu lakukan. Ternyata, ketiganya tengah memperebutkan bola berwarna kuning yang ada di tangan Zidan. Heh, itu warna kuning di sebelah kalian itu. Seru Kai seraya menunjuk dua bola yang ada di sebelah Anya dan Eros. Keduanya tak mau mendengar Kai. Mereka tetap berusaha mengambil bola yang ada di tangan baby Zidan. Benel-benel si gentong lebal dua ini ya. Kai turun dari anjangnya, ia berjalan mendekati ketiga adiknya yang masih berebutan. Lalu, ia mengambil dua bola kuning lainnya dan menyerahkannya pada Anya dan Eros. Bukannya menyudahi perebutan itu, Anya dan Eros malah melempar bola itu ke sembarang arah. Keduanya kembali berusaha merebut bola yang ada di pelukan Zidan. Melihat itu, Kai mengerutkan keningnya dalam, ia kembali mengambil dua bola dengan warna yang sama yang baru saja dibuang dua adiknya. Perasaan ndak ada beda warnanya. Gumam Kai, ia kembali mencoba memberikan bola kuning itu. Tapi tetap saja, Anya dan Eros menolaknya. Eke hua. Hiks. Mi. Baby Zidan menangis keras saat bolanya berhasil direbut oleh Eros. Anya yang tak terima mendorong kepala Eros dan meraih bola itu. Hal itu, tentu membuat Eros menangis karena merasa kepalanya sakit. Kai memegangi kepalanya yang terasa sakit akibat tangisan pecah dua bayi laki-laki itu. Ia menatap bola kuning yang ada di tangan Anya dan mencocokkannya dengan bola kuning lainnya. Warnanya sama. Kenapa melekanda mau juga? Di mana beda warnanya? Ini warnanya sama. Coba, bilang ke Kai bedanya di mana. Seru Kai dengan tatapan lelah. Aduh, nih anak orang nangis. Kai ndak mau ngulus meleka Hiks. Mana lagi orang tuanya Hiks. Kai pusing Hiks. Ceklek. Tangisan Kai berhenti, ia menatap ke arah pintu dan melihat siapa yang masuk. Nah, abang. Jaga adeknya. Seru Kai saat melihat keberadaan Asril. Kamu kan. Jangan belisik, Kai mau kali obat sakit kepala. Pusing kepala Kai, mau setel selasanya. Ujar Kai dan beranjak keluar kamarnya, meninggalkan Asril yang melongo menatap kepergiannya. Mendadak amnesia dia kalau mereka juga adiknya, gumam Asril dengan ekspresi heran.